Kira-kira siapa ya orang terkaya di Indonesia yang paling muda? Lalu sekaya apa Pak Haritanu Sudibyo? Dan kemana Bos Lippo Mochtaryadi kok sudah nggak kelihatan di peringkat 10 besar? Berikut beberapa fakta dari deretan orang terkaya di Indonesia per tahun 2019. Data berikut bersumber dari Forbes dan beberapa sumber lainnya. Jumlah nominal kekayaan saya sederhanakan agar lebih ringkas ya. Jika teman-teman ingin jumlah yang detail, silahkan lihat sendiri di forbes.com. Ada beberapa perubahan peringkat dalam daftar peringkat orang terkaya tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018. Di antaranya Prayogo Pangestu, bos dari Barito Pacific yang menduduki peringkat ketiga setelah sebelumnya berada di luar 10 besar. Posisi beliau otomatis mendepak bos Lippo Group Mochtaryadi keluar dari 10 besar. Naik turunnya saham yang dimiliki dari para Taipan ini akan mempengaruhi jumlah kekayaan yang mana kenaikan saham akan membuat kekayaan mereka juga bertambah. Demikian juga sebaliknya. Kita mulai dari siapa saja yang berada di peringkat 10 besar. Kita urutkan dari yang paling kaya ya. Peringkat pertama pasti sudah bisa ditebak. Robert Budi dan Michael Hartono. Entah sudah sejak kapan dua bersaudara ini selalu berada di urutan teratas orang terkaya Republik Indonesia. Mereka memiliki total kekayaan sekitar 540 triliun atau lebih dari 3 kali lipat kekayaan dari orang terkaya peringkat kedua yang akan kita bahas sebentar lagi. Bisnis utama dari Hartono bersaudara sudah jelas adalah dari rokok melalui jarum. Kenaikan harga saham BCA juga berperan besar dalam menambah pundi-pundi mereka. Seperti yang kita tahu, saat ini BCA masih menjadi saham nomor 1 di Bursa Efek Indonesia. Selain menjadi pemilik dari Jarum, BCA, dan Polytron, mereka juga memiliki beberapa bisnis seperti produsen makanan dan minuman dengan merek Yusu dan Cavino, bisnis menara telekomunikasi, PT Sarana Menara Nusantara yang sahamnya bisa dibeli dengan kode TOWR, jaringan ATM Alto, bisnis investasi digital di bawah bendera GDP Ventures yang menjadi investor untuk startup seperti Gojek, Blibli, Kumparan, Kaskus, Halodoc, hingga Tiket.com. Hartono bersaudara adalah salah satu-satunya pengusaha Indonesia yang masuk ke daftar 100 orang terkaya di dunia peringkat ke-82. Kekayaan mereka berada satu peringkat di bawah pengusaha keju asal Prancis Emmanuel Besnier dan satu peringkat di atas pendiri dan CEO dari Interactive Brokers Thomas Peter Fay. Warisan kerajaan bisnis dari almarhum Eka Cipta yang kini diteruskan oleh Wijaya Family masih berada di peringkat kedua dengan total kekayaan 138,7 triliun. Bisnis dari grup Sinarmas sudah sangat dikenal luas di masyarakat, seperti perusahaan Pulp and Paper, Ciwi Kimia dengan kode saham TKIM, dan Indah Kiat kode INKP. Kemudian ada bisnis di sektor agribisnis di bawah bendera Sinarmas Agro Resources dengan kode saham SMAR. Sinarmas juga memiliki beberapa anak usaha di sektor properti seperti Bumi Serpong Damai dengan kode BSDE hingga Pura Delta Lestari kode DMAS. Selain itu, mereka juga memiliki bisnis-bisnis lainnya di sektor energi, telekomunikasi, hingga jasa keuangan. Di peringkat ketiga ada Prayogo Pangestu, pemilik BRPT atau Barito Pacific dan TPIA atau Chandra Asri Petrochemical ini memiliki kekayaan 109,8 triliun. Beliau berhasil meloncat ke peringkat ketiga menggeser posisi bos dari gudang garam. Kekayaan Prayogo Pangestu meningkat pesat karena kinerja saham dari BRPT dan TPIA. Seperti yang kita tahu, BRPT sejak 5 tahun terakhir sahamnya sudah naik lebih dari 40 kali lipat. Sedangkan TPIA dalam 5 tahun terakhir sudah naik lebih dari 10 kali lipat. Susilo Wonowijoyo, bos dari gudang garam, berada di peringkat keempat dengan kekayaan 95,3 triliun. Di peringkat kelima ada Sri Prakas Lohia, pengusaha tekstil dan petrochemical asal India ini memiliki kekayaan 80,9 triliun. Beliau adalah bos dari Indorama Corporation. Kemudian turun dari peringkat keempat, di peringkat 6 ada Pak Antoni Salim, bos dari Indofood yang akhir-akhir ini sedang trending karena berita akuisisi Pine Hill. Beliau memiliki kekayaan 79,8 triliun. Dato Sri Tahir naik dari peringkat 8 ke peringkat 7 dengan kekayaan 69,4 triliun. Menantu dari Bos Lippo Mochtaryadi ini adalah sosok di belakang Mayapada Group. Selain Bank Mayapada, beliau juga memiliki bisnis-bisnis lain di beberapa sektor seperti properti lewat PT Maha Properti Indonesia dengan kode MPRO. Kemudian beliau juga memiliki Mayapada Healthcare Group, hingga bisnis pariwisata di bawah bendera PT Sonatopas Tourism Industry kode saham SONA.
Dengan kekayaan 62,9 triliun, Benjamin Setiawan berada di peringkat 8. Beliau adalah pendiri dari Kalbe Farma, perusahaan farmasi yang sahamnya bisa dibeli dengan kode KLBF. Ternyata di zaman krisis 98, Kalbe Farma pernah dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar hutang. Kemudian berada di zona degradasi dari 10 besar, ada pendiri Citicorp, Khairul Tanjung. Beliau memiliki kekayaan 52 triliun. Ini adalah sosok pengusaha yang sudah sangat dikenal di Indonesia dengan bisnis-bisnisnya seperti bisnis perbankan, media, hiburan, properti, dan sebagainya. Jika bisnis yang namanya ada Indo-Indonya biasanya milik Indofood, nah bisnis yang ada Trans-Transnya biasanya milik dari Citicorp. Penghuni zona degradasi berikutnya adalah Jogi Hendra Atmaja dengan kekayaan 43,3 triliun. Beliau adalah bos dari Mayora Group, produsen dari makanan dan snack seperti Kopiko hingga air minum dalam kemasan Le Minerale. Bos dan pendiri Lipo Group, Mokhtar Yadi yang kini berusia 91 tahun, ternyata sudah keluar dari 10 besar dan kini duduk di peringkat 12 dengan total kekayaan 29,5 triliun. Hanya ada 2 wanita yang masuk dalam daftar 50 orang Indonesia terkaya. Kartini Mulyadi di peringkat 48 dengan kekayaan 8,8 triliun dan Arini Subianto di peringkat 49 dengan 8,4 triliun. Kartini Mulyadi adalah mantan hakim yang juga pendiri dari Tempo Scan Group, perusahaan yang bergerak di bisnis farmasi. Salah satu anak usahanya yang bernama PT Tempo Scan Pacific juga melantai di bursa dengan kode TSPC. Arini Subianto adalah pewaris kekayaan dari ayahnya, Beni Subianto, yang pernah dipercaya oleh Edwin Suryajaya, anak dari bos Astra, untuk mengembangkan Astra Agro Lestari dan United Tractors. Saat ini Arini Subianto memimpin PT Persada Capital Investama, yang salah satu pendapatan terbesarnya berasal dari PT Adaro Energi. Taipan termuda peringkat ke-50 dalam daftar orang terkaya ditempati oleh bos dari PT Sri Rejeki Isman, Iwan Lukminto. Beliau adalah generasi kedua penerus bisnis tekstil yang juga dikenal dengan Sritex. Total kekayaannya adalah 8,2 triliun. Bos raksasa media MNC Group, Haritanu Sudibyo, per 2019 berada di peringkat 32 dengan total kekayaan 14 triliun. Pendiri Pakon Group, Alexander Teja, berada di posisi 21 dengan kekayaan 20,4 triliun. Kemudian ada salah satu pendiri MTEK, Edi Kusnadi Sarya Atmaja dengan kekayaan 10,9 triliun di peringkat 41. MTEK adalah pemilik stasiun TV seperti SCTV dan Indosiar. Beliau juga bekerja sama dengan Alibaba untuk mengembangkan aplikasi pembayaran digital bernama Dana. Orang kaya peringkat ke-20 adalah Joko Susanto dengan kekayaan 21 triliun. Beliau adalah bos dan pendiri dari Alfamart. Joko Susanto adalah sosok yang berjasa bagi keberhasilan PT Sampurna. Sebelum sukses membesarkan Alfamart, beliau pernah bekerja sama dengan bos dari Sampurna, Putra Sampurna di bisnis distribusi rokok. Nah, itu tadi teman-teman daftar peringkat orang terkaya di Republik Indonesia dan beberapa fakta yang cukup menarik. Semoga video ini bisa menjadi selingan ringan di tengah aktivitas investasi teman-teman. Klik like jika suka, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.